Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Pada saat ini saya akan mencoba membahas tentang cara saya merawat DOC, yang kebetulan beberapa hal belajar dari kesalahan saya berhasil ya merawat DOC ini dari 0 hari, 1 hari gitu, sampai sekarang umur 1 bulan lebih hidup semua. Nah, pada beberapa hal bahwa ini sebenarnya catatan pribadi, tidak bermaksud mengajari ya, tidak bermaksud mengajari para senior, tetapi ini adalah berdasarkan pengalaman saja yang perlu saya sampaikan dan diupload di YouTube ini. Baiklah, saya mulai ya. Ada tips atau beberapa cara untuk membuat DOC kita hidup ya, hidup sehat. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah mempersiapkan box ya. Jadi ini adalah komponen yang terpenting, bahwa tanpa box kemungkinan di luar tentunya bisa jadi juga dipelihara oleh induknya ya, diapit sama induknya. Nah, namun karena prosesnya adalah memisahkan anak dengan induknya, akhirnya saya mau nggak mau harus mempersiapkan box. Box ini 40x80 barangkali cukup leluasa untuk 20-30 DOC sebetulnya. Tetapi kali ini saya kebetulan yang menetas itu hanya 5, jadinya diisi oleh 5 ekor. Nah, namun sebelumnya sebagaimana saya ceritakan bahwa box ini diisi oleh 14 ekor dan hidup semua sampai sekarang ya, selama 1 bulan lebih. Box ini sekali lagi 40x80 dengan tinggi 40 cm ya, dan ini sebetulnya dibuat pakai ram ini ya, supaya sinar matahari kalau siang bisa masuk, dan kita juga leluasa untuk melihat si kecil-kecil ini ya. Nah, itu adalah DOC saya. Nah, box ini terbuat seadanya ya, seadanya dari bahan-bahan yang ada. Pertama kayu, yang keduanya dari GRC, kebetulan adanya itu ya. Nah, yuk. Yang keduanya adalah konon DOC yang mati itu karena kedinginan. 90% katanya kedinginan. Sehingga di sini penghangatnya menggunakan lampu ya. Menggunakan lampu. Nah, seperti itu, lampu bohlam ya, bukan apa namanya? Bukan LED ya. Nah, seperti ini lampu bohlamnya. Lampu bohlam yang kuning ya. Lampu bohlam saya menggunakan Chiyoda yang 40 watt. Kenapa ini 40 watt? Karena di sini di daerah Wonogiri ini cenderung tidak stabil cuacanya. Kadang-kadang malam dingin banget, kadang-kadang siang panas gitu ya. Ya, pokoknya tidak stabil, sehingga diupayakan ini stabil di 35 derajat lah. Kemungkinannya begitu. Kalaupun tidak lebih kepanasan gitu, mereka akan lari ke sini, ke pojok sebelah sini gitu ya. Nah, jadi yang terpenting adalah lampu. Saya pernah salah memberikan lampu ketika pertama kalinya melawat DOC ini, cukup fatal ya. Jadinya dari 11 ekor hanya 1 yang hidup ya. Hanya 1 yang hidup karena salah memberikan lampu waktu pertama kalinya. Harusnya lampu bohlam ini yang kuning ini merek Chiyoda atau DOP ya. Saya memberikan lampu LED. Itu adalah kesalahan karena ketidaktahuan saya. Itu. Keduanya lampu ya.
Sekali lagi bahwa lampu ini sangat penting karena 90% DOC yang mati adalah karena kedinginan. Selain itu, karena saya juga menggunakan pintu di atas dan transparan ya oleh aram nyamuk, saya menggunakan penutup ini, selimut ini. Nah, selimut ini untuk menutupnya lagi ya. Yang ketiganya adalah lantai ya. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Lantai ini kebetulan saya menggunakan bekas selimut anak saya seperti ini ya, bekas selimut supaya si DOC tetap hangat. Nah, seperti ini ya. Nah, suatu hari saya lupa tanggalnya. Nah, selimut ini saya ganti dengan bekas banner ya, bekas banner. Nah, karena kemungkinan faktor dinginnya faktor dinginnya ayam jadi dingin ya, karena tidak stabil lantainya, itu mati saya 4 ekor ya. Karena kebodohan saya ganti jadi lantainya dengan menggunakan bekas banner atau poster gitu ya. Nah, itu mati. Jadi jangan gunakan itu, lebih baik kertas, dus atau apa buat lantainya itu, atau selimut sekalian. Kalau menggunakan ini sebetulnya yang 14 ekor yang aman itu menggunakan selimut ini ya, karena kemarin kebetulan ada bekas kampanye pemilu itu. Nah, akhirnya saya gunakan, ternyata malah mati. Jadi jangan gunakan itu ya. Nah, itu nomor 3 adalah lantai itu sangat penting. Lantai untuk box DOC. Teman-teman, yang keempatnya mungkin ya. Ini adalah air dan makanan ya. Air ini saya kasih air gula sebetulnya, karena gula merah habis ya, jadinya gula putih. Kemudian awalnya gula merah ya, saya tidak pakai karena agak khawatir dengan kematian yang 4 ekor itu. Dengan gula ini lebih aman. Kemudian makanannya ini ya, kadang-kadang ditebar juga boleh ya, supaya mereka juga mudah makanan. Sebetulnya untuk 1-2 hari DOC itu katanya karena cadangannya masih ada, tapi tidak ada salahnya untuk diberikan makanan ya. Itu makannya itu adalah BR11 ya, atau apa namanya, starter lah, namanya starter. Namanya starter, pokoknya yang kecil-kecil. Yang cilik-cilik kalau tidak ada yang besar, pur yang besar digerus dulu ya, supaya lebih kecil-kecil, supaya tidak keselak ya, kasihan kalau keselak si bayi-bayi mungil ini ya. Sekali lagi ini cukup hangat nih ya. Jadi air. Yang kelimanya, selalu menjaga kebersihan ya. Kalau ini jelas bukan kotoran, ini makanan ya. Jadi yang terpenting adalah bersih. Ini juga baru aja diganti ya, diganti lah. Nah, dengan cara melipatnya, cari yang bersih supaya apa? Supaya enak dipandang ya, enak dipandang, terus kesehatan si ayam-ayam juga terjaga ya. Nah, kebersihan yang terpenting adalah bersih. Dimanapun tempatnya, yang terpenting adalah bersih, selalu bersih. Yang keenam ya, ada sirkulasi udara di sini ya. Di box ini ada sirkulasi udaranya, juga di sebelah kanannya ada sirkulasi udaranya juga.
Nah di sini ini penting ya supaya si DOC, si ayam, si bayi ini dapat menghirup udara yang segar. Nah biasanya setelah saya 2 minggu ya, saya lampunya dimatikan, kemudian saya ajak keluar dijemur ya. Malah setelah 7 hari dijemur ya di udara yang luar, kalau cuacanya bagus ya, kemudian saya masukin lagi supaya pertama dapat udara yang bagus, yang keduanya adalah dapat sinar matahari. Itu jadi perlu juga ya si DOC ini mendapatkan udara yang segar ya. Saya pikir itu ya yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman cara merawat DOC ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat dan suka, silahkan like, comment, dan share dan subscribe ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.